apa kabar Bolos? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah pendidikan anak usia dini yang sering kita sebut PAUD di Kota Surabaya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati Estos MTSDM. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Ajeng? Terima kasih sudah bisa hadir. Baik, lobby kali ini membahas tentang pendidikan anak usia dini yang biasa kita sebut PAUD lah ya di Kota Surabaya khususnya. Nah, kalau boleh tahu ini bagaimana perkembangan pendidikan di PAUD untuk Kota Surabaya saat ini Bu Ajeng? Iya, sekarang jika dahulu PAUD ini adalah pendidikan non formal yang memang bukan persiapan ke jenjang SD, tapi sekarang difokuskan dalam pendidikan formal, sehingga bertambahnya yang baru adalah pendidikan 13 tahun. Ini adalah baru digalakan di pemerintah Kota Surabaya. Untuk pendidikan 13 tahun ini, kita tidak hanya mensupport dari segi kesejahteraan guru, Bunda PAUD ataupun sarana prasarana, tapi juga kita merambah perhatiannya langsung kepada para peserta didik, yaitu para peserta didik yang khususnya dari warga gamis ataupun pramis, yaitu Desa 1 hingga Desa 5. Iya Bu Ajeng, berarti kalau sekarang tujuannya PAUD sendiri masuk di pendidikan formal begitu ya. Mungkin ini sudah baru akan dicanangkan sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin istilahnya tidak wajib gitu ya. Ya kalau mau masuk dimasuki, kalau enggak bisa di TK. Tapi untuk saat ini sekarang masih tetap di pendidikan non formal. Hanya saja kita memberikan kebijakan wacana baru bahwa pendidikan kita 17 tahun. Dan ini persiapannya ini istilahnya lebih pasti. Jadi kita benar-benar memfasilitasi kepada pendidikan non formal ini. Jadi istilahnya memang bukan ijazah wajib TK supaya menjadi syarat untuk masuk SD, tidak. Tapi kita memberikan fasilitasi kepada para PAUD ini tadi. Kan pendidikan PAUD ini kan 2 sampai 6 tahun. Nah, untuk jenjang 6 sampai 7 tahun kan kurang lebih kan ke SD. Dan upaya ini dengan besarannya APBD Kota Surabaya yang kuat, sehingga kita juga memberikan banyak program dan kebijakan yang baru untuk menunjang pendidikan non formal ini. Berarti ini dalam taraf sosialisasi juga ya Bu Ajeng ya? Biasanya kalau sosialisasi di tingkat ini sampai di tingkat apa Bu untuk sekarang? Untuk sosialisasi selain kita juga bekerja sama dengan para lembaga PAUD, sekitar 2.780 lembaga PAUD yang tersebar di Kota Surabaya, kita juga langsung berkomunikasi kepada RT RW setempat bahwa kita ada program yang langsung menyentuh ke para keluarga gamis dan juga pramis, sehingga kadang-kadang karena kita bukan wajib belajar yang formal tadi disampaikan Mbak Ami, jadi takutnya mereka tuh ada biaya, biayanya untuk keluarga gamis yang pramis ditakutkan luput untuk mendapatkan perhatian untuk mengikuti pendidikan non formal untuk PAUD. Dan sekarang ada program tersebut, kita dipastikan supaya tepat sasaran. Jadi para keluarga gamis dan pramis yang sudah terdata di pemerintah Kota Surabaya nanti akan ada jemput bola itu dan diarahkan supaya mau mendaftarkan ke PAUD yang ada di lembaga terdekat dari rumahnya. Iya, setahu saya Ibu, ini kan biasanya PAUD itu kan yang ada di Balai RW ya kalau dulu itu ya. Sebenarnya saya sudah anak saya udah masuk tuh zaman udah berapa ya? Kayaknya 10 tahunan yang lalu sudah ada sebenarnya ya Bu ya. Cuman kalau sekarang lebih digalakkan lagi atau ditambah ya Ibu ya? Dari sampai sekarang juga ada pendidikan PAUD di Balai RW, dan ini kita tetap terus memfasilitasi karena memang prinsipnya sejak tahun 2002 ya bahkan itu 2002-2003 PAUD ini memang sudah menjadi lembaga pendidikan non formal, tapi memang dulu belum langsung dikerjakan oleh para pendidik. Istilahnya dulu ada ibu-ibu PKK yang ikut ingin mengampu dan juga mengarahkan pendidikan anaknya secara motoriknya supaya bisa terarahkan. Enggak spesifik guru gitu ya, tapi guru bantu istilahnya masyarakat setempat yang membantu begitu ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan semakin tidak hanya pemerintah Kota Surabaya, tapi dari pusat pun juga sudah memastikan turut dalam Kemendagri, akhirnya dipastikan sejak tahun mungkin tahun 2019
belasan ataupun tahun 12-an itu ada namanya guru pasti sudah masuk ke dinas pendidikan. Kalau dulu masih mungkin dipegang oleh dinas pengendalian penduduk dan perlindungan anak, tapi sekarang sudah berpindah ke dinas pendidikan, sehingga banyak sekali juga fasilitasi seperti beasiswa untuk para pendidik yang memang belum punya ijazah S1 dibantu untuk ijazah S1. Dan pemerintah Kota Surabaya sudah berjalan sejak tahun 2024 ya, kita memberikan beasiswa kepada 200 tenaga pendidik. Dan ini juga memberikan memperluas harapannya supaya sekarang kalau dulu pada saat zamannya anak kita mungkin ya 10 tahun yang lalu belum ada kurikulum ataupun mata kuliah mengenang pendidik PAUD. Nah, sekarang sudah ada, sudah menjamur, makanya perlu difasilitasi dengan adanya tetap PAUD ini harus bisa merekrut para guru yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya dari lulusannya S1-nya, tapi juga tetap bisa bekerja sama dengan para guru-guru pendidik yang memang sudah mengampu lama untuk menjadi tenaga pendidik PAUD. Oke, jadi tujuannya supaya jelas anak didiknya semakin berkualitas, istilahnya kan ada kurikulumnya gitu. Ya. Bu Ajeng, ini ngomong-ngomong ya, pemerintah Kota Surabaya ini kan memang berencana menambah PAUD begitu ya, PAUD negeri baru. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya kebijakan ini, Bu? Karena sudah sama ya, Kota Surabaya ini sejak tahun 2000-an dan sejak sampai sekarang masih ada 3 PAUD yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya. Bukan karena memang tidak mampu, tapi lebih kepada sudah terlebih dahulu balai-balai RW yang sudah mendirikan PAUD. Dan ini kita melihat beberapa hal, mungkin contohnya selain masalah pembiayaan, tapi juga masalah mungkin ada hal-hal yang belum diakomodir. Sehingga kita menambah 3 PAUD baru, salah satunya di RAP, Sono Kawijinan, Rumah Anak Prestasi. Ini nanti di depannya bisa juga mengakomodir pendidikan anak usia dini yang memang ada inklusinya seperti itu. Kemudian juga ada yang di Sido Topo dan juga ada memang di Kali Kedinding gitu. Harapannya memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang memang penduduknya padat di sana. Ya, jadi biar nggak jauh-jauh gitu ya. Kan PAUD aja, kadang orang masih PAUD aja sekolahnya jauh jadi males gitu ya. Orang tuanya sibuk. Oke, Bu Ajeng, ini seberapa penting sih kalau kita lihat peranan PAUD sendiri dalam mendukung program wajib belajar di Surabaya khususnya? Ya, jadi program PAUD ini kan memang sebagai pendidikan formal. Banyak sekali tantangan khususnya masalah zaman now nih, zaman digital, akhirnya banyak masyarakat mau meninggalkan. Apa sih gitu, PAUD ini bisa apa sih? Apakah bisa benar-benar bisa mendidik ataupun mempersiapkan putra-putrinya untuk jenjang SD. Nah, ini kita mengingatkan kembali kepada wali murid dan kita juga meminta dukungan para dinas pendidikan supaya memastikan stigma ini tidak benar, bahwa PAUD ini sudah ada sejak lama, memang diharapkan untuk meningkatkan interaksi sosial anak-anak dengan seusianya. Kemudian juga kita melatih dan kita juga mempunyai kurikulum yang memang didampingi langsung oleh para akademisi setempat. Sehingga mungkin yang dulu sempat dirasakan pasca COVID ya, semakin lama semakin turun juga yang mendaftarkan anaknya ke PAUD, kita meningkatkan sosialisasi kembali supaya tidak perlu ragu, walaupun memang banyak gadget yang mengajarkan cara mendidik parenting ataupun cara meningkatkan motorik anak, tapi dengan adanya PAUD, dengan berkumpul, dengan juga ada guru pendidik yang sudah diawasi dengan unit pendidikan, harapannya mau meningkatkan kembali orang tua untuk menyelakakan di PAUD. Ya, karena memang tidak sama ya Bu, antara sosial media dengan bersentuhan langsung, berhadapan langsung. Itu pasti berbeda ya Bu Ajeng ya. Iya. Oke. Nah, Bu Ajeng, kalau boleh tahu ini bagaimana kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik PAUD untuk saat ini? Khususnya ini kan persiapan ada penambahan PAUD negeri lagi gitu ya. Jadi untuk penambahan guru PAUD kita masih tetap bekerja sama dengan para tenaga setempat. Dan juga khususnya para bunda-bunda PAUD ya, kalau kita bilangnya di sini, kita juga tetap mengkolaborasikan antara tenaga yang memang sudah memiliki sarjana ataupun pendidikan PAUD dengan para pendidik yang memang sudah
lama berkecimpung dengan dunia PAUD seperti itu. Dan kita juga semakin lama semakin meningkatkan kompetensi para keduanya. Jadi supaya tidak ada gap di antara yang mungkin Bunda PAUD yang lama dengan Bunda PAUD yang baru. Kabarnya untuk yang 3 PAUD negeri ini sudah persiapan atau sudah ya Ibu? Ini masih persiapan. Kita melihat tahun 2026 seperti apa, karena memang ini kondisinya bangunan di sini kan memang bukan bangunan yang baru, tapi lebih kepada mengoptimalkan aset yang ada gitu. Jadi memakai yang ada kan, yang sudah ada gitu ya. Jadi kita memastikan yang kesemuanya ini sarana prasarana kita masih berjalan, karena memang namanya pendidikan PAUD ya. Kalau media sosial kan hanya layar, tapi kalau PAUD ini kan bedanya langsung bersentuhan dengan alat mainan sendiri itu. Makanya kita harus memastikan sudah benar-benar terpenuhi. 3 PAUD ini tahun 2026 berarti sudah ini ya Bu, sudah menerima dari murid baru, sudah menerima targetnya ya. Iya. Oke, bismillah semoga lancar. Oke, nah ini kalau dilihat dari konsep penambahan PAUD negeri yang sedang direncanakan ini konsep penambahan PAUD kira-kira bagaimana Ibu? Untuk konsep penambahan PAUD negeri yang sedang direncanakan oleh pemerintah yang ya insya Allah tahun ini dibuka. Konsepnya sama dengan yang sebelumnya atau memang ada perbedaan? Nah, dari sisi perbedaannya sendiri seperti apa? Dari sisi perbedaan ya kita pastinya menambah sarana prasarana. Ya tadi disampaikan yaitu di RAP ini ada upaya supaya anak didik yang dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus juga bisa mendapatkan fasilitasi dan juga bahkan langsung diarahkan ke rumah terapinya. Jadi supaya tidak kesulitan dan juga tidak ada terasa tertinggal khususnya para wali muridnya. Jadi mohon maaf juga menerima ABK begitu ya. Kalau untuk tenaga pendidiknya sendiri adakah khusus untuk ABK atau memang masih istilahnya masih umum dengan teman-teman yang lain atau nanti diarahkan tadi itu Bu? Iya, nanti di RAP karena rumah anak prasasti kan memang rumah khusus untuk ABK, sehingga selain nanti guru-gurunya mungkin pastinya ada pendampingnya khusus, tapi juga kita menambahkan tenaga pendidik yang memang benar-benar berfokus pada pendidikan anak usia dini. Iya, jika memang ada ya Bu ya, kan dalam 1 tahun terkadang tidak selalu ada ya satu tempat untuk anak berkebutuhan khusus ini. Tapi kalau misalnya pun ada sudah bekerja sama tadi itu. Tapi harapannya itu tadi yang sementara ini kita siapkan hanya di RAP yang Baik, Ibu kita jeda dulu. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby Bolo. Nah, Ibu, bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik PAUD? Nah, kalau misalnya Bu Ajeng tadi sudah bercerita sejak tahun 2024 bahkan ada beasiswa sekitar 200-an untuk guru PAUD untuk istilahnya pendidik ya. Nah, itu sendiri juga ini ya Bu ya, berdampak juga untuk ini tujuannya. Iya, jadi memang dahulu memang ini adalah kewenangan dari DP3, intinya dari Kementerian Perlindungan Anak dan juga Pemberdayaan Wanita, sehingga dulu memang tidak ada spesifikasi khusus untuk para Bunda PAUD. Jadi siapapun yang memang mau untuk mengabdi pada masyarakat, memastikan anak kita untuk generasi ke depan untuk bisa tumbuh baik, nah ini akan dikumpulkan pada satu lembaga khusus yaitu PAUD. Hanya tidak ada untuk syaratan harus minimal S1 guru PAUD, tapi seiring dengan berjalannya waktu sudah ada namanya universitas yang bisa menghadirkan jurusan untuk pendidikan usia dini dan tidak hanya di Indonesia saja, jadi juga secara nasional. Akhirnya berkembangnya waktu kita akan menjadi concern dari Kementerian Pendidikan Nasional, dan ini memastikan dari pusat ini boleh memberikan bantuan sarana prasarana baik namanya biaya operasional, tapi kepada gurunya, kesulitan gurunya diharapkan harus minimal S1. Nah, ini kan menjadi
pertentangan ya, karena ada peralihan yang memang dulu tidak ada spesifikasi, sekarang ada syarat. Akhirnya kita juga menjembatani para bunda-bunda PAUD yang memang sudah lebih banyak di kota Surabaya, supaya juga tetap boleh ikut mengajari putra-putrinya yang sesuai PAUD-nya ya, tapi juga mendapatkan bantuan belajar pendidikan supaya tidak membebani pembiayaannya, sehingga kita berikan kepada 200 tenaga pendidik, yaitu di situ ada bunda-bunda PAUD. Oke. Kalau sebatas sekarang sekitar 200-an pendidik yang memang awalnya adalah istilahnya dari bunda-bunda PAUD begitu ya. Kondisinya untuk sekarang sudah 100% S1 atau masih ada Ibu yang sekiranya belum S1 gitu, perjalanan sekarang? Harapannya sudah ya. Sudah. Karena kan kita kemarin ada beberapa program dari kementerian, kita melanjutkan. Nah, ini kan mungkin dari 200 para penerima beasiswa ini, bunda PAUD ini benar-benar bisa meningkatkan kompetensinya di wilayahnya. Kadang-kadang para mungkin sarjana S1 pun tiba-tiba ingin melamarkan pekerjaannya di bunda PAUD, seperti itu kan, kadang tidak tahu kondisi sosial di sekitarnya. Nah, itu padahal ini kan fungsinya kan kalau umumnya di SD mempelajari muridnya sendiri. Kalau di PAUD kan kadang-kadang orang tuanya ikut. Nah, sehingga harus ada kolaborasi khusus antara yang tenaga pendidik yang dari masyarakat dan juga benar-benar dari para aktif akademisi kayak gitu. Dan ini harapannya semuanya benar-benar bisa ada dalam artian sudah diberikan pendidikan. Jadi guru-guru yang mungkin yang usianya 55 tahun, nah ini 45 tahun, nah ini memang ada batas waktunya, baru boleh untuk mendaftarkan beasiswa. Iya. Jadi tidak lantas semua bisa begitu ya, ada batas waktunya. Karena kalau sudah usia itu kadang juga sudah ini ya. Boleh semangat tetap untuk belajarnya, tapi tetap tidak boleh diputus sebagai bunda PAUD. Jadi tetap boleh terus bisa membantu begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan banyak sekali juga menyerap tenaga kerja lulusan S1 dari pendidik PAUD ya, tentu saja ya Ibu ya, untuk saat ini. Harapannya seperti itu, tapi kan kita tahu juga bahwa kadang-kadang bunda PAUD ini kan memang yang khususnya di Balai RW kan memang berdasarkan kemasyarakatan, sehingga terkendala masalah gaji pembiayaan. Jadi kan mungkin mereka yang S1 kebanyakan di swasta memang memiliki yayasan yang di luar pemerintah. Oke. Baik Bu Ajeng, bagaimana dengan sistemnya sendiri? Sistem pembelajaran yang diterapkan agar sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Dari yang jelas kita sudah ada juknis khusus dari Kementerian Pendidikan. Dari sini kita memastikan Dinas Pendidikan juga memberikan sosialisasi kepada semua yayasan dan semua lembaga PAUD yang ada di kota Surabaya. Dan ini juga tidak hanya secara modul ataupun materi saja, tapi juga harus ada pendampingan. Karena pada dasarnya pendidikan anak usia dini kualitasnya ditentukan dari seberapa banyak anak-anaknya bisa berinteraksi dan juga beraktivitas sebanyak-banyaknya. Karena mereka ini jangan sampai kaget, dalam artian di usia anak usia dini dengan usia nanti pada saat SD nanti kan harus mengikuti satu pembelajaran saja, hanya disuruh duduk. Tapi kalau PAUD kan memang harus ada materi dan juga kurikulum yang berbeda. Dan ini juga ada pendampingan juga dari DP3A, jadi sisi parenting pun juga sudah diikutkan masuk kepada PAUD. Istilahnya masih banyak bermainnya sebenarnya ya kalau PAUD. Nah, kalau kita tahu, saya tahunya biasanya kalau sudah SD, SMP, SMA memang kurikulumnya sama ya Bu ya. Kalau memang PAUD sendiri tuh ada kesamankah kurikulum PAUD? Saya baru tahu ini. Iya Bu ya. Untuk PAUD sendiri kurikulum, misalnya kurikulum nasional atau apa Bu? Surabaya atau gimana? Kurikulum memang dalam artian ini kan berbeda-beda. Ada juga dari Kemenak mungkin punya kurikulum yang keagamaan sendiri. Dari negeri pun juga ada namanya kurikulum kemarin 13 tahun, ini juga kurikulum merdeka gitu ya. Sekarang dari yang sekolah internasional juga ada kurikulum yang namanya Cambridge dan sejenisnya. Dan ini untuk PAUD
Yang jelas semuanya harus tetap diawasi dengan kementerian, dan juga ada istilahnya ada catatan. Jadi memastikan para SD ini tidak fokus pada calistung saja, tapi lebih kepada peningkatan motoriknya. Oh, ada ya? Ada mungkin standarnya. Ada standarnya ya, dan mungkin ada penambahan-penambahan disesuaikan di tempatnya masing-masing begitu ya. Dan tahu Bu Ajeng, ini dengan adanya penambahan PAUD ya, khususnya tadi kalau sudah diinformasikan tadi ada 3 PAUD baru begitu ya. Nah, dampak apa yang diharapkan bagi anak-anak di Surabaya, khususnya di tempat yang memang berdekatan dengan PAUD baru ini? Iya, jadi harapannya selain PAUD negeri dipastikan tidak ada pembiayaan, tapi juga diharapkan dengan gratis ya Bu ya? Iya, kalau negeri kan gratis Mbak. Iya. Kalau di Pemkot ya, pemerintah Kota Surabaya, kalau negeri kan gratis. Sehingga harapannya juga bisa benar menjangkau para wali murid mau mendaftarkan anaknya ke PAUD seperti itu. Jangan khawatir bahwa PAUD ini benar-benar sudah didampingi oleh Dinas Pendidikan, yang dipastikan kalau memang di luar 3 PAUD yang dibangun ataupun 6 PAUD negeri yang memang ada di Kota Surabaya, diharapkan memang diawasi betul dan juga dipastikan sudah dalam pendampingan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Itu ya, profesional lah ya, dididik oleh guru pendidik yang profesional. Nah, bola menarik sekali perbincangan Lobby di segmen kali ini. Kita akan lanjut di segmen yang sesaat lagi akan hadir. Kita kembali di Lobby dengan tema pendidikan anak usia dini di Kota Surabaya bersama dengan narasumber anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati, Sos MPS GM. Baik, Bu Ajeng, nah berbicara tentang PAUD gitu ya. Nah, banyak nih permintaan masyarakat, namanya masyarakat mintanya banyak. Nah, ini maunya nih PAUD merata di seluruh Surabaya gitu ya, mulai dari Surabaya Utara, Selatan. Yang permintaannya paling banyak sih di daerah mana sih Bu biasanya PAUD masyarakat? PAUD ini ada dikarenakan dari kebutuhan masyarakat. Ya, saya yakin Surabaya sudah merata selama itu memang masyarakat di situ sudah banyak gitu, sehingga balai RW sudah mengaktifkan namanya PAUD. Dan PAUD ini memang sudah yang khususnya di balai RW ya, pastinya sudah mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah Kota Surabaya. Tapi yang untuk yang negeri ya, ini memang terbatas di wilayah tertentu yang memang permintaannya lebih banyak lagi, khususnya di mungkin contohnya Surabaya Pusat dan juga di Surabaya Utara, karena memang kepadatan penduduknya lebih banyak di sana, sehingga mungkin yang orang kelahiran barunya itu mungkin lebih banyak di sana. Oh, jadi memang diprioritaskan di daerah-daerah yang memang kebutuhan untuk PAUD-nya lebih banyak ya Ibu ya, tingkat kelahirannya lebih banyak itu di Surabaya Pusat dan Utara begitu. Sebenarnya kalau untuk kendala sendiri dalam memeratakan PAUD di seluruh Surabaya ini salah satunya apa Bu? Mungkin pendanaan ini tadi. Yang lain gitu ada Ibu? Iya, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jadi kita mengajak kolaborasi lah, tidak hanya dari sisi PAUD, balai RW. Ya memang RW kan sudah menghitung kepadatan penduduk. Kalau memang penduduknya di situ luas, tapi memang hanya sedikit padatnya, pastinya juga tidak ada namanya PAUD. Tapi kalau memang efektif juga ya Bu ya? Kurang efektif. Tapi kalau memang walaupun luasnya hanya sedikit, tapi padat penduduk pasti di situ tidak hanya satu, bahkan balai RW yang mungkin di sebelahnya atau yayasannya pasti akan buka yayasan. Untuk yang swasta boleh membuka PAUD secara mandiri seperti itu. Iya, mungkin di daerah-daerah tertentu karena orang pada masyarakatnya sibuk gitu ya, nggak ada yang ngurusin PAUD di balai RW gitu. Bisa jadi kan Bu ya. Jadi istilahnya mereka lebih mempercayakan ke pihak swasta begitu ya, karena memang di daerah tersebut lebih banyak orang-orangnya yang belum bisa untuk membantu
apa ya istilahnya mengadakan lembaga PAUD di Balai RW tadi. Kita harus kolaborasi antara yang swasta dan juga yang memang fokus ke pemerintah kota. Jadi yang swasta tetap kita juga adakan pendampingan, pengawasan, khususnya TK-TK ya, supaya benar-benar dari sisi perizinan, dari sisi SDM-nya, dari sisi lingkungan juga tetap kita dari dinas pendidikan harus tetap wajib mendampingi. Ngomong-ngomong tentang perizinan itu Bu, biasanya kalau dari suatu daerah tertentu memang sepakat di wilayah tersebut mengadakan PAUD begitu ya, dan memang ibu-ibu PAUD-nya sudah ada ready gitu ya. Untuk izin sendiri itu dipermudah atau memang istilahnya harus ada fase apa, tahapan-tahapan seperti apa Ibu sebenarnya? Iya, kalau PAUD-nya dari wilayah RW ya, itu sebenarnya sudah lama ya, sudah ada istilahnya bentuk badan hukumnya terlebih dahulu. Jadi supaya nanti memastikan bantuan operasional memang didapatkan kepada PAUD bisa dapat dipertanggungjawabkan. Sama seperti kalau memang di luarnya itu. Kita juga punya ada SSW ya, single window-nya supaya memastikan perizinannya mudah. Jadi jangan khawatir, dan memang harus ada persetujuan dari masyarakat tadi disampaikan oleh Mbak Ami, dan juga memastikan untuk dari sisi data pengajarnya, data pesertanya nanti tetap akan ada pengawasan, harus bisa terdaftar dari pemerintah kota hingga dari kementerian langsung. Iya, soalnya nanti kan kalau anak didiknya lulus biasanya kan mendapatkan sertifikat segala macam itu kan juga ini ya Bu ya, butuh izin. Bu, ngomong-ngomong tadi Bu Ajeng berbicara tentang bantuan begitu ya. Ini untuk anggaran dari pemerintah untuk PAUD sendiri yang berapa sih Bu sebenarnya? Atau global jadi satu di pendidikan ya? Ya, ini menarik yang disampaikan oleh Mbak Ami. Jadi bantuan ini berdasarkan dari anak peserta didik. Jadi kalau memang anak peserta didiknya sedikit, maka yang bantuannya juga tentu juga sesuai jumlahnya bebannya ya. Gitu kan. Jadi kalau memang bebannya itu istilahnya beban belajarnya hanya mungkin 2 rombel ataupun 2 pelajaran, 2 kelas gitu ya, maka diberikan kepada 2 kelas dalam 1 tahun. Jadi memang disesuaikan. Iya. Baik. Bu Ajeng, bagaimana sih pengaruh pendidikan PAUD terhadap kesiapan anak masuk jenjang sekolah dasar? Mungkin dari PAUD ini kan ke TK. Nah, pengaruhnya seberapa besar sih PAUD ini membantu anak didiknya ini sehingga dia matang masuk ke pendidikan jenjang sekolah dasar? Kalau menurut Bu Ajeng sendiri? Ya, jadi pendidikan anak usia dini ataupun PAUD ini kan memang ada dari PG, TK gitu ya, dan juga ada ya sama ya tempat bermainnya ya gitu. Jadi semuanya ini kita ada upaya ataupun jenjangnya, dan juga ada pendampingan langsung kepada dari dinas pendidikan setempat. Tetapi bantuan pemerintah Kota Surabaya yang memang baru kemarin diberikan, yaitu diberikannya kepada anak usia dini 2-6 tahun dalam 1 kali ya, 1 tahun. Jadi memang diharapkan bisa benar-benar mempersiapkan dirinya untuk masuk ke jenjang SD. Jadi tidak hanya fokus kepada calistung, tapi lebih kepada anak ini benar-benar sudah mengoptimalkan bagaimana mereka bisa bergerak, belajar, menampilkan diri, kompetensinya, minat dan bakatnya seperti apa. Dan harapannya dari sisi PAUD ini juga bisa memberikan pelaporan ke jenjang selanjutnya. Apakah anak di sini memang bisa secara IQ-nya ataupun secara pembelajarannya ini normal, ataukah ada indikasi ke arah slow learner ataupun lainnya, harusnya bisa menjadi patokan kepada jenjang SD. Itu. Jangan sampai pada saat SD yang baru orang tua tidak perlu ikut PAUD, akhirnya kaget di SD-nya ternyata guru SD-nya menyampaikan bla 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 sebagai anak. Oke, jadi tujuannya juga salah satunya terdeteksi lebih awal begitu ya, sehingga bisa melakukan istilahnya tindakan yang diperlukan begitu ya dalam proses belajarnya juga. Bu Ajeng, ini kalau melihat dari respon masyarakat nih,
seperti apa terhadap pengembangan PAUD yang sudah dilakukan khususnya mungkin di daerah-daerah tempat yang baru, atau mereka lebih cenderung senang atau biasa saja? Iya, jangan sampai warga tuh biasa saja Jangan dengan sampai ya. pendidikan anak usia dini. Tetap harus ditingkatkan motivasinya dan juga perasaan ingin belajar di pendidikan anak usia dini, karena sudah disampaikan oleh Kementerian Kemendikbudristek bahwa pendidikan anak usia dini adalah fondasi supaya nanti anak-anak di sini mengetahui bagaimana minat dan bakatnya, bagaimana mereka bisa mengeluarkan bakat motoriknya, karena nanti pada saat di SD sudah fokus kepada menerima pelajaran satu arah gitu. Dan ini yang disampaikan PAUD adalah golden years ya, 0 sampai 5 tahun. Harapannya juga benar-benar dari pihak Bunda PAUD juga bisa menyampaikan ke para wali murid parentingnya seperti apa dan juga arahan selanjutnya, bahwa menciptakan generasi emas tidak hanya tanggung jawab para guru saja atau para Bunda PAUD, tapi juga dari para orang tua itu sendiri. Iya, jadi respon masyarakat wali murid tentu saja senang ya. Wah, lagi gratis loh bolong. Aduh, rugi sekali ini kalau misalnya nggak dimanfaatkan ini. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby masih akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby, masih di gedung DPRD Kota Surabaya, Bolo. Ibu, segmen terakhir nih, kita bahas seberapa optimis sih pemerintah bahwa pengembangan PAUD ini bisa menjangkau seluruh anak-anak usia dini ya, khususnya di Surabaya. Iya, jadi kita juga tetap terus memberikan sosialisasi dan juga mendampingi dinas pendidikan supaya PAUD ya, sebanyak 2.780 lembaga yang tersebar di Kota Surabaya, sekitar kurang lebih 550-an di Balai RW juga benar-benar bisa melayani dan juga menjangkau para anak-anak usia dini yang ada di Kota Surabaya yang mungkin dahulunya takut sekolah dikarenakan masalah kendala pembiayaan dan khawatir, karena kita sekarang juga per tahun 2026 ini ada namanya program baru, yaitu beasiswa PAUD untuk gamis dan pramis, diberikan bantuan sebesar 50.000 kepada 8.000 keluarga gamis dan pramis yang memang dalam usia dini. Dan ini kita tetap minta dari Dinas Pendidikan benar-benar bisa benar-benar menjangkau. Jadi yang belum merasakan PAUD ya, karena kendala pendidikan sudah ada solusinya. Dan kalau memang belum menerima PAUD karena memang belum tahu, nah kita juga tetap dorong terus Dinas Pendidikan supaya memberi info, memberikan sosialisasi dan promosi bahwa PAUD sekarang sudah ada istilahnya atau mekanisme pembelajaran seperti apa, dan sudah didampingi oleh para tenaga pengajar pendidik yang memang berkompetensi di S1 PAUD. Iya, baik. Ini langkah baru ini selanjutnya apa nih Bu? Gebrakan baru, langkah lanjutan yang dilakukan setelah penambahan PAUD negeri ini terrealisasi kira-kira apa Bu? Harapannya benar-benar bisa 0% anak yang tidak sekolah PAUD. Jadi semuanya benar-benar warga Kota Surabaya sudah pernah minimal merasakan PAUD. Kalau zaman kita mungkin TK, ada yang gitu ya. TK ya. TK aja udah bagus dulu Bu. Betul. TK udah bagus gitu. Udah Sekarang yang wow ya. ada lagi ya PAUD. Sebelum TK pun ada PAUD ya. Jadi jangan khawatir, harapannya benar-benar anak-anak semua bisa merasakan PAUD, dan ini memang sudah dalam pengawasan Dinas Pendidikan. Dan PAUD ini tidak hanya menjaga secara kompetensi dari pihak anak-anak motoriknya, tapi juga kita menambahkan pembelajaran dan juga materi mengenai parenting supaya nanti bisa benar-benar mendampingi, karena memang tantangan zaman kita dengan zaman sekarang berbeda. Tantangan kita zaman dulu mungkin main di luar karena kelamaan, tapi sekarang adalah tantangan digital. Kadang-kadang anak zaman now tuh lebih pinter gadget dibandingkan orang tuanya. Kita juga dorong untuk terus memastikan anak-anak ini juga bisa dari segi pendidikan karakternya juga bisa lebih baik dibandingkan zaman kita gitu. Amin.
Bu Ajeng, harapan ke depan nih seperti apa kualitas pendidikan anak usia dini di Surabaya yang ingin diwujudkan, khususnya dari Komisi J ya? Jadi pendidikan anak-anak usia dini ini diharapkan benar-benar bisa memetakan kebutuhan anak-anak warga Kota Surabaya, baik dari yang tadi ya mungkin anak ABK ataupun anak memang normal, juga benar-benar bisa terawasi betul oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dan juga kita juga memastikan anak-anak usia 6 dan 7 tidak ada yang memang telat ke sekolah. Jadi supaya nanti kalau sudah ada pendidikan 13 tahun dari usia PAUD ke SD juga lebih mudah untuk men-tracking. Oh ternyata A atau B mungkin belum lanjut ke SD. Jadi lebih mudah supaya mempercepat sekolah 13 tahun ini benar-benar bisa melalui baik di warga Kota Surabaya. Kemudian juga dari sisi kualitas kita juga tetap terus mengembangkan dan juga memberikan pendampingan kepada guru-guru PAUD supaya juga secara kompetensinya juga benar-benar bisa menyeluruh ke semua PAUD yang ada di Kota Surabaya. Semua sudah memiliki minimal S1 Bunda PAUD di masing-masing lembaga PAUD-nya. Amin, semoga lancar, dimudahkan. Bu Ajeng, terakhir ada pesan mungkin yang mau disampaikan ke bolo-bolo Surabaya? Ya, jadi untuk warga Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya sekarang banyak memberikan fokus pada pendidikan anak usia dini, sehingga jangan khawatir, jangan ragu untuk menyolokakan anaknya ke lembaga PAUD terdekat di rumah masing-masing, karena PAUD ini adalah fondasi dari pendidikan, dan juga khususnya para tokoh masyarakat setempat, baik RT, RW, FMK, ataupun KSK, harapannya juga benar-benar terus mensosialisasikan program PAUD, karena kita juga menyasar kepada keluarga gamis dan pramis, supaya tidak ada pembiayaan yang berlanjut, jadi jangan khawatir. Dan ini memang selain untuk memetakan kualitas pendidikan warga Kota Surabaya, tapi juga membantu peningkatan indeks prestasi manusianya di Kota Surabaya. Baik, terima kasih Bu Ajeng sudah hadir sebagai narasumber di lobi. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah, makasih Mbak. Baik, bola itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema pendidikan anak usia dini di Kota Surabaya bersama dengan narasumber anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Ajeng Wirawati, Esas MTSDM. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.